Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Putri. Hari ini kita akan menuju pembelajaran 3 pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Sudah siap ya? Yuk kita lihat dulu pemetaan kompetensi dasar hari ini. Ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPS, PPKN, dan juga Bahasa Indonesia. Seperti biasa, kita akan fokus pada kompetensi dasar esensial. Kita pada tema ini ada PPKN dan Bahasa ya, di sini. Untuk IPS-nya tetap akan kita bahas, tapi sedikit saja untuk tambahan pengetahuan kalian. Oke, anak-anak tolong buka halaman 142 kalau sudah pegang bukunya. Kalau tidak, bisa perhatikan ke layar. Ada jembatan besar ya, ini anak-anak tahu nggak? Ini jembatan apa? Ini adalah jembatan, ini jembatan Suramadu. Kita akan menuju Pulau Madura lagi. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Anak-anak tahu Pulau Madura dan Pulau Jawa dipisahkan oleh apa? Iya, Pulau Jawa dan Pulau Madura dipisahkan oleh selat yang dinamakan Selat Madura. Supaya kita mudah untuk ke Pulau Madura dan yang dari Pulau Madura mudah untuk perjalanan ke Pulau Jawa, maka dibuatlah sebuah jembatan yang cukup panjang ya anak-anak ini, jembatan ini yang bernama Jembatan Suramadu. Nah, anak-anak, kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Jadi kita tetap bisa berhubungan ya, bisa dengan jalur darat, tadi bisa lewat jembatan walaupun beda pulau, bisa juga dengan pesawat terbang atau kapal ya. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Iya. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 143. Ayo mengawati. Kalian lihat di sana, wilayah Indonesia ini berupa kepulauan ya, ada ribuan pulau di Indonesia. Nah, karena kita ini terdiri dari wilayah yang luas, kita merupakan negara maritim, kita punya potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian karena keberagaman tadi, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya ini tidak menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara satu dengan lainnya bisa saling melengkapi. Demikian ya anak-anak, beda tempat tinggal, beda pulau, beda suku, beda bahasa, tapi ini justru menjadi pemersatu, bukan pemecah. Ya, kita lihat keberagaman lainnya ya. Nah, dari keberagaman ini, ada keberagaman apa tadi anak-anak? Ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Ini karena adanya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Anak-anak nanti bisa baca pada halaman 144. Nah, ini untuk tambahan pengetahuan kalian ya. Ada gambar, ini sepertinya Bapak nelayan ya, sedang menepikan perahunya. Nanti dibaca, kemudian ayo mengamati. Ada pada halaman 145, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tolong dibaca ya, halaman 145, ini juga bagus bacaannya untuk menambah pengetahuan kalian.
Nah, sekarang kita akan beranjak menuju halaman 148. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, anak-anak, ada sebuah bacaan di sana yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Ada beberapa paragraf di dalamnya ya. Ada 11 paragraf. Bu Putri mau anak-anak baca. Kemudian Bu Putri akan bantu, kita akan mengingat kembali mengenai ide pokok. Ini sudah sering kita bahas ya. Ada 11 paragraf, Bu Putri akan menuju ke paragraf ke-3. Coba anak-anak lihat, cermati paragraf ke-3. Coba cari ide pokoknya. Ingat, sebelum mencari ide pokok, sebelum menentukan ide pokok atau pokok pikiran, cari dulu kalimat utamanya. Mana kalimat utamanya? Cari kata yang bersifat umum. Ada di kalimat pertama, iya. Kalimat pertama, besar dan kuat. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Kemudian, pernyataan ini didukung oleh kalimat penjelas setelahnya. Mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Kemudian pengaruhnya meliputi Asia Tenggara, dibuktikan dengan catatan sejarah dan sebagainya. Nah, ini namanya apa tadi anak-anak? Kalimat utama. Gitu ya, sisanya silakan anak-anak baca. Nah, anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh? Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Sudah paham sampai sini anak-anak? Oke, Bu Putri jelaskan lagi ya. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Tri itu 3, Eka itu 1 ya. Panca 5. Oke anak-anak. Jadi sila-sila Pancasila ini satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila apa saja. Jadi satu perilaku bisa mencerminkan 1, 2, atau lebih ya. Contoh yang pertama, pemilihan ketua kelas. Kalau di sini dicontohkan itu mencerminkan 4 sila ya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, sila keempat, dan juga sila kedua. Pemilihan ketua kelas adalah perilaku yang mencerminkan beberapa sila. Jadi ada sila ke-5,
ketiga, keempat, juga kedua. Bagaimana kalau soalnya itu soal pilihan ganda? Hanya diminta memilih satu saja. Maka kalian harus memilih sila yang paling mewakili ya. Kalau pilihan ganda jangan semuanya kalian pilih. Mana sila yang paling mewakili pemilihan ketua kelas? Sila ke-4, iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti kalian tulis di buku kalian, pemilihan ketua kelas, sila yang ini, sila ke-4, kalian tulis di paling atas. Setelahnya baru sila-sila yang lainnya. Jadi yang paling atas nanti sila yang paling mewakili perilaku tersebut ya. Ada 4 perilaku lainnya, silahkan nanti kalian cari. Misalnya yang ini, perayaan hari besar keagamaan, paling mencerminkan sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tulis di sini. Apakah mencerminkan sila yang lainnya? Oh, tentu saja. Tulis di bawahnya. Gitu ya anak-anak, boleh 2, 3, atau lebih, sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi itu tugas hari ini. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, kita akan lanjut. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti yang ada pada gambar. Lihat, ada orang sedang mengantri. Mereka sedang melakukan apa ini anak-anak? Ada bilik. Ini namanya bilik suara. Mereka sedang melakukan pemungutan suara. Iya. Nah, jadi salah satu pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi ketika musyawarah mufakat itu tidak bisa dilakukan, tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka bisa dilakukan voting atau pemungutan suara. Biasanya ada di contoh-contoh, bisa juga pemilihan ketua kelas, boleh ya dilakukan voting. Atau yang kalian tahu, yang dalam skala yang besar, ada pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah. Gitu ya anak-anak. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun, perlu kalian ingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, pencampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Kalian harus pandai memilih dan memilah nilai budaya dari daerah atau negara lain yang bisa kita ikuti atau bisa kita terapkan ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.